Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ido NK Putra Pradana dari SKL 3A. Nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari instrumentasi sistem tenaga, yaitu tentang flowchart kontrol. Baik, langsung saja. Baik, di sini terdapat banyak gambar-gambar, yaitu ada pembangkit, gardu induk, gardu distribusi, dan juga control center. Pada sistem SCADA adalah suatu kesatuan dari beberapa peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan fungsi pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data dari suatu proses. Jadi di sini terdapat gardu induk dan distribusi dari berbagai tempat, kemudian dikontrol melalui control center yang merupakan SCADA sendiri. Prinsip dari sistem SCADA ada dua, yaitu memantau dan mengontrol semua peralatan yang terdapat pada suatu sistem dari jarak jauh. Dan yang kedua yaitu SCADA bekerja mengumpulkan informasi kemudian mentransferkannya ke sentral dengan membawa data-data dan sinyal kontrol yang kemudian diperagakan pada sejumlah layar operator. Kemudian di sini ada sistem kontrol dari suatu sistem. Di sini ada 4 bagian, yaitu yang pertama equipment, yang kedua RTU, yang ketiga ada gateway, dan yang paling atas yaitu master server. Sistem SCADA dapat difungsikan dari pusat kontrol melalui komputer utama atau master server. Pusat kontrol atau master server merupakan komputer utama yang biasanya berjumlah 2 buah. Di sini terdapat 2 buah. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk 2 sistem sehingga sistem tidak tergantung pada satu komputer utama saja. Hal ini dimungkinkan karena jika terjadi gangguan pada komputer utama, aplikasi komputer master secara otomatis akan stop dan komputer slave secara otomatis akan menggantikannya sebagai master sehingga availabilitas sistem secara keseluruhan lebih terjamin atau dapat terbackup apabila salah satu komputer terjadi gangguan. Fungsi dari komputer utama adalah untuk mengatur komunikasi antara dirinya sendiri dengan RTU, dan yang kedua mengirim dan menerima data dari RTU kemudian menerjemahkannya dalam bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh user. Kemudian setelah RTU menerima sinyal dari komputer utama, maka RTU akan melakukan suatu perintah berdasarkan sinyal yang dikirim tersebut, seperti perintah membuka pemutus apabila terjadi gangguan, kemudian load break switch, dan sebagainya. Setelah itu RTU melaksanakan perintah, maka RTU akan memberitahu kepada dispatcher bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan, yaitu dengan mengirimkan sinyal kembali ke komputer utama melalui media komunikasi sehingga terbacalah status tersebut dalam keadaan terbuka atau tertutup. Kemudian ada equipment, yaitu yang paling bawah. Equipment adalah peralatan yang ada di lapangan yang dimonitoring oleh RTU. Kemudian ada gateway. Gateway merupakan port atau penghubung yang berfungsi menyampaikan data dari RTU menuju main atau server yang merupakan master server atau komputer. Kemudian yaitu perencanaan dan analisa metering. Dalam penempatan metering yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan metering pada incoming substation yang merupakan incoming pada gardu induk, yaitu pada bagian high voltage. Kemudian pada incoming feeder
yang merupakan berasal dari sekunder trafo, dan outgoing feeder yang merupakan menuju penyulang. Kemudian untuk metering yang saya gunakan, saya menggunakan Schneider PM8000 karena Schneider PM8000 ini dapat mengukur tegangan, arus, daya, kemudian frekuensi, dan juga Kospi. Kemudian alat bantu metering pada PM8000 yang digunakan yaitu CT dan LPCT. Kemudian untuk penggunaannya tersendiri, CT atau LPCT yaitu sesuai kebutuhan atau sesuai kondisi. Kemudian untuk spesifikasinya dari PM8000 yaitu dapat digunakan untuk low voltage, medium voltage, dan high voltage. Kemudian untuk komunikasinya dapat digunakan RS485 port, Ethernet port, dan lain-lain. Kemudian untuk basic readingnya, PM8000 dapat membaca tegangan, arus, frekuensi, dan power summary dengan energi yaitu energi total, energi terkirim, dan energi penerima. Kemudian untuk panel instrumennya atau standarnya yaitu I untuk arus, U untuk tegangan, F untuk frekuensi, P untuk daya nyata, Q untuk daya reaktif, dan S untuk daya semu, dan lain-lain. Kemudian PM8000 juga dapat digunakan untuk mengukur harmonisa, deep swell atau transient, dan lain-lain seperti tabel. Kemudian untuk spesifikasi tegangannya, PM8000 dapat digunakan dengan tegangan 57 sampai 400 volt untuk line to neutral dan 100 sampai 690 untuk line to line Y dan 100 sampai 600 volt untuk line to line hubungan delta. Kemudian untuk spesifikasi arusnya yaitu dapat digunakan pada arus 50 mA sampai dengan 10 ampere. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.